Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman sekalian, dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keadaan bahagia. Pada segmen kali ini, kita akan mendengarkan sebuah kisah sufi dari seorang ulama yang bernama Atok bin Abi Robah yang menjadi mulia di sisi Allah karena ilmu. Atok bin Abi Robah dahulunya merupakan seorang budak dari Habasyah. Ia adalah budak milik seorang wanita penduduk Makkah bernama Habibah binti Maisarah bin Abi Usair. Ia membagi waktunya menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama, ia membagi waktunya dengan sang majikan, memenuhi hak-hak dari majikannya. Kemudian ia membagi waktunya dengan Robnya, tenggelam dalam kekhusyukan beribadah dan ikhlas karena Robnya. Dan terakhir, ia membagi waktunya dengan ilmu. Atok bin Abi Robah setelah merdeka, waktunya bersama ilmu ia gunakan dengan cara mendatangi sahabat-sahabat Nabi yang masih hidup untuk meneguk telaga ilmu yang luas dari mereka. Di antara para gurunya adalah Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, dan para sahabat lainnya. Ad-Daruqutni mengatakan bahwa Atok pernah berkata kepadanya bahwa ia telah bertemu dan belajar kepada tidak kurang dari 200 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketakwaannya kepada sang Rabb ilahi dan ketekunannya dalam meneguk telaga-telaga ilmu dari para sahabat, majikannya memutuskan untuk memerdekakannya dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi kaum muslimin saat itu. Sejak dimerdekakannya, Atok bin Abi Robah jadikan Masjidil Haram sebagai tempat tinggalnya untuk bermalam, untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan juga untuk menimba ilmu dari para sahabat. Tercatat bahwa Atok bin Abi Robah tinggal di Masjidil Haram selama 20 tahun. Dikisahkan, suatu ketika Abdullah bin Umar berkunjung ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah umroh. Orang-orang berbondong-bondong menghampiri beliau untuk menanyakan persoalan agama dan meminta fatwa. Beliau kemudian berkata, "Sungguh aku heran kepada kalian wahai penduduk Makkah. Mengapa kalian mengurumuni aku untuk bertanya tentang masalah-masalah tersebut? Padahal di tengah-tengah kalian ada Atok bin Abi Robah." Kefakihan dan ilmu agama telah mengantarkan Atok kepada derajat yang agung. Dengan ilmu pula ia membimbing kaum muslimin untuk mengajak kepada amar ma'ruf nahi munkar. Di dalam buku Suwaru min Hayat At-Tabi'in yang ditulis oleh Dr. Abdurrahman Rofat Basya dituliskan bahwa Atok bin Abi Robah mencapai puncak dalam hal agama dan ilmu karena 2 hal, yaitu pertama, ia mampu mengendalikan jiwanya dari hawa nafsu sehingga ia tidak memberikan peluang untuk sibuk dalam urusan yang tidak berguna baginya. Kedua, ia mampu memanage waktunya sehingga tidak membuangnya secara sia-sia seperti bermain dan bercakap yang tidak perlu. Selain kisah di atas, dikisahkan pula bahwa para penguasa pun segan terhadapnya dan menghormatinya. Dikisahkan di buku yang sama saat 10 hari bulan Zulhijjah pada tahun 97 Hijriah. Saat itu Makkah Masjidil Haram dibanjiri oleh lautan manusia untuk memenuhi panggilan Allah. Sulaiman bin Abdul Malik, khalifah kaum muslimin saat itu, sedang bertawaf di Masjidil Haram. Ia bertawaf dengan meninggalkan pakaian agungnya tanpa alas kaki, tanpa penutup kepala, hanya memakai pakaian ihram. Tidak ada perbedaan antara dirinya dengan rakyat biasa. Setelah usai melaksanakan tawaf, sang khalifah menghampiri seorang kepercayaannya dan bertanya, "Di manakah keberadaan temannya, Atok bin Abi Robah?" Lalu temannya menjawab, "Di sana, beliau sedang berdiri untuk sholat." Maka khalifah ini diikuti oleh kedua putranya untuk menghampiri tempat yang dimaksud. Saat sampai di tempat yang dimaksud, khalifah sampai rela duduk bersama banyak orang untuk menunggu Atok selesai sholat. Setelah Atok menyelesaikan sholat, lantas khalifah langsung menghampirinya dengan mengucapkan salam. Khalifah bertanya kepadanya perihal manasik haji, rukun-rukunnya, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Atok menjawab semua pertanyaan sang khalifah dan menjelaskan secara terperinci dengan berdasar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dirasa cukup dengan pertanyaannya, khalifah mendoakan agar ia diberi balasan yang lebih baik. Setelah itu khalifah undur diri, diikuti kedua putranya untuk menuju tempat sa'i. Di tengah perjalanan menuju sa'i, kedua putra beliau mendengar suara seruan seseorang, "Wahai kaum muslimin, tidak ada yang berhak berfatwa di tempat ini kecuali Atok bin Abi Robah. Jika tidak bertemu dengannya, hendaknya menemui Abdullah bin Abi Naji." Karena sebelumnya, anak sang khalifah tidak mengetahui bahwa yang ia dan ayahnya hampiri adalah Atok. Sang anak khalifah kemudian menoleh kepada ayahnya dan bertanya, mengapa ia dan ayahnya tidak meminta fatwa kepada Atok bin Abi Robah, tetapi malah meminta kepada seorang tua Habsyi dan tidak memberi prioritas kepada ayahnya yang merupakan khalifah saat itu. Ayahnya berkata, "Wahai anakku, pria yang kamu lihat dan engkau melihat kami berlaku hormat di hadapannya tadilah yang bernama Atok bin Abi Robah.
orang yang berhak berfatwa di Masjidil Haram. Beliau mewarisi ilmu Abdullah bin Abbas dengan bagian yang banyak. Kemudian ia melanjutkan, wahai anakku, carilah ilmu, karena dengan ilmu rakyat bawahan bisa menjadi terhormat, para budak bisa melampaui derajat para raja.